analisis ya tentang suhu ya. Suhu kalau kita lihat memang perubahan di suhu bumi bagian utara itu lebih besar daripada di bumi bagian selatan ya. Kalau kalian lihat ya. Kemudian kita akan mencoba menganalisis gas konsentrasi CO2 ya. Ya, di sini ada Mauna Loa ya. Ya, jadi Mauna Loa itu adalah sebuah stasiun di Hawaii ya, yang dipunyai oleh NOAA ya, Amerika ya, atau USA ya. Bagian atmospheric science-nya ya. Kemudian di sana ada pengamatan KU kayak GAW gitu ya. Di sana ada CO2, CH4, N2O, dan SF6 ya. Ini semuanya adalah gas rumah kaca ya. Kalau kalian lihat ini ya, gasnya. Ini udah bisa dilihat belum ya? Udah bisa di-share kan? Udah ya? Udah bisa share ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi kalau nanti kalian memerlukan data, tinggal download aja di sini ya, yang di Mauna Loa. Ini kita bisa lihat ya, contohnya adalah dari 2015 ke 2021 ya. Di sini terdapat variabilitas musiman atau seasonal. Kenapa ya? Karena sekali lagi ya, kita memiliki atau bukan kita ya, di Mauna Loa itu kan di bumi bagian utara ya. Kalau kalian nggak pernah lihat Hawaii ya, Mauna Loa yang misalnya nggak tahu peta ya, karena ada tuh orang yang nggak tahu peta. Mauna Loa ini gunung ini sebenarnya. Jadi site-nya itu di atas gunung ya. Nah, itu ya. Dia ada di mana? Ada di bumi bagian utara ya. Walaupun dia ada di iklim lintang subtropik ya. Masih ke dalam masuk subtropik sampai dengan lintang menengah ya. Lintang subtropik ya. Dia ada di BBU ya. Kenapa diukurnya di Mauna Loa ya? Karena di Mauna Loa itu mengukur global ya. Mencoba mengukur global ya. Kalau ditaruh di katakanlah di daerah-daerah di daratan ini ya, nanti akan terganggu dari polusi sekitarnya lokal ya. Ini kan dia kan global ya. Jadi di sini kan nggak ada apa-apa di sini, clear dia. Hawaii itu kan kecil banget ya. Polusinya dikit ya. Jadi diletakkan di sini ya untuk mengukur suhu global ya. Kemudian dari empat ini, ya ini lifetime-nya tinggi ya. Lifetime-nya panjang ya. Maksudnya keberadaan di atmosfernya tinggi, maka dia mengukur. Kenapa ada variabilitas ini penting ya? Kalau ditanya bingung, hati-hati ya. Kalau kenapa ada variabilitas ya? Karena pada musim yang paling banyak tumbuhannya, ya, maka CO2 yang ada dikit. Gitu ya. Pada musim gugur yang tumbuhannya sedikit, CO2-nya banyak ya gitu aja ya. Karena kan tumbuhan kan ngambil intake ya, intake CO2 ya. Tentunya itu untuk bumi bagian utara ya. Bumi bagian utara ya. Ya kalau lagi musim semi sama musim panas itu kan dia banyak tumbuhan tuh. CO2 yang diambil banyak sehingga dia sedikit. Jadi kalau pas dikit ini ya pasti dia di bulan-bulan mulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Kemudian ini September, Oktober sampai musim dingin kan mati dia tanamannya. Sehingga intake-nya sedikit. Musim dingin juga banyak pemakaian listrik, CO2 meningkat, ya, yang diambil sedikit. Dan dari rata-rata ini mengkhawatirkan ya, karena ternyata sekarang udah tembus 400 ya, saya baru tahu nih. Terakhir 380 ya. Sekarang udah tembus 400 ya. Di angka 415 ya. Ini data real ya, nggak data model ini, asli ya. Kita posisi di sini sekarang ya, apakah 420 ya? 420. Kemarin sih nggak boleh sampai 420, waktu tahun 2015 ada pertemuan di Prancis ya. Di Paris ya. Cuma nggak tahu nih, apakah sampai dengan 420 ya. Nah, kalau kalian mau menganalisis,
Dari Mauna Loa ya boleh ambil dari data dari sini. Data aslinya kayak gini ya. Ini di lini aja sudah ada tren ya, tapi ini masih tren seasonal ya. Nah, ya, bentuknya begini ya. Ini data asli ya. Bentuknya seperti ini. Ini ppm. Full record tadi ya. Ya, ini adalah annual growth rate-nya ya. Jadi memang ini parah banget sih memang ya. Kita parah banget. Kenapa parah ya? Karena memang ditunjang dengan harga BBM yang murah gitu. Jadi orang banyak pakai bahan bakar fosil ya. BBM sekarang lagi murah ketimbang di pemerintahan waktu SBY itu ya, BBM mahal banget ya. Memang harga dunianya begitu ya. Sekarang murah banget ya. Bahkan di luar itu dijual dengan harga yang sangat murah BBM. Ya ini ya. Ini adalah growth rate-nya ya dari tahun 1960. 1960 sampai dengan 2020 ya. Itu sekitar 50 tahun nih. Perbedaannya hampir 100 ppm. 100 ppm itu besar ya. Ini di angka 315 ya. Sekarang 415 ya. Ini nggak bisa dibohongin lagi ya. Ini besar sekali nih. Besar sekali nih. Sangat besar. Sementara di global ya, global di gini aja ya. Satu doang ya. Ya kalau mau ambil datanya diambil aja di sini ada. Tadi yang CSV tadi mana tempat mana dari saya ambil itu. Sini ya. Ini download di sini ya. Ini saya kasih aja nih kalau kalian mau lihat ya. Jadi sudah pernah dikasih tahu cara melihat data globalnya CO2 ya. Kemudian CH4. Ternyata CH4 atau metana ya, methane ya. Itu juga dia kenaikan ya. Kenapa dia naik? Pertanyaannya, CH4 ini dia stocking terbesarnya ya. Ada di permafrost ya. Permafrost itu adanya di daerah-daerah Siberia sampai dengan Alaska ya. Ya. Gas alam terbesar, cadangan gas alam terbesar ada di Siberia di Rusia itu. Yang punya itu salah satunya Roman Abramovich yang punya Chelsea itu ya. Ya ketika apa namanya? Maaf. Bentuknya kayak gini ya, permafrost nih. Terus cari gambar yang lebih bagus deh. Nah, ini aja lah. Kok kecil ya? Kecil ya? Nggak ada yang besar apa ya? Open image in new tab mana ya? Ya bentuknya kayak gini-gini lah ya, pokoknya ya. Nah, jadi di Rusia dulu itu adalah hutan ya. Dia adalah hutan tropis ya. Entah nggak tahu berapa juta tahun lalu dia jadi hutan tropis gitu. Dulu itu banyak tumbuhan di sana ya. Sekarang juga ada sih. Cuman tertutup oleh es ya. Kalau lapisan es di atasnya itu mencair ya, melting ya, maka di bawahnya ini banyak bakteri pembusukan ya. Bakteri itu masih hidup ya. Bakteri masih hidup. Kemudian bentar. Apa tadi saya lupa bilang. Nah, ini ya.
dia ketika atasnya mencair maka bakteri ini aktif kembali ya. Kalau kalian melihat yogurt ya, yogurt kayak Yakult itu ya. Yakult itu kan disimpan di lemari es. Ketika dia disimpan di lemari es itu bakterinya nggak mati, masih hidup ya. Kemudian kalau kita jemur ya, itu bakterinya bergerak. Ya. Bakterinya hidup lagi. Ketika hidup dia akan menguraikan sisa-sisa organisme yang ada ya, yang udah tertimbun ratusan juta tahun lalu ya. Ini ya, ini udah mulai melting ya. Nah, disinilah CH4 keluar. Ini CH4-nya nggak main-main, besar sekali. Besar sekali. Saking besarnya sampai membuat kawah-kawah kayak gini ya. Dia mengkawah begini ya. Kenapa terjadi kawah? Karena dia tertindih dengan es, kan berat es itu ya. Nah, tanah di bawahnya itu udah ada yang membusuk, melunak ya. Sehingga di dalamnya itu ada kayak tekanan ya. Makanya di sana penghasil gas alam yang sangat tinggi ya. Gas alam itu komposisinya adalah butana ya. Kebanyakan butana ya. Kemudian di dalamnya itu juga ada CH4 yang sangat besar. CH4. Ya, permafrost ini luar biasa besarnya ya. Siberia itu besar sekali. Dan esnya itu udah semakin dikit. Ya. Sehingga kalau dia sudah nggak ada esnya itu kayak rawa-rawa dia. Rawa-rawa. Kayak rawa begini ya. Ini CH4-nya banyak sekali. Yang dirilis gasnya CO2, CH4 ya. N2O ya, banyak ya. Tapi yang paling banyak itu adalah komposisi CH4. Ini ada di ya, Siberia, kalian bisa lihat Siberia ini sebesar apa ya. Cina aja yang luar biasa besar tuh kalau kita potong masuk ke dalam sini masih ada 2 Cina di sini. Masih ada 2 sampai 3 dataran Cina ya. Siberia itu dari sini nih ke sini ya. Ini besar sekali nih, luar biasa besarnya. Dan dia tidak gurun ya. Yang gurun itu ada di tengah sini ya. Sini hijau dia. Ya. Mungkin zaman dulu dia adanya di ekuator, tergeser ke atas, mungkin begitu ya. Ini besar sekali. Plus Alaska di sini. Nah, Alaska ini juga sama penghasil permafrost juga ya, di Alaska ya. Ya, ini ada melting ya. Permafrost yang melting ya. Ini ada alur-alur es ini ya. Dia sudah mencair ya, melepaskan gas-gas CH4 ya. Sama ya. Alaska dulu punyanya Rusia terus dibeli sama Amerika ya. Ini dibeli dulu. Tadinya ini gabung ke sini sebenarnya. Makanya kalau kalian lihat kenapa kepotong, ya karena ini dulu punya Rusia, dibeli sama US. Oke, dan ternyata gas alamnya sangat banyak. Ya tadi, kalau semakin CO2-nya meningkat, suhunya meningkat, maka CH4 ini pasti meningkat, dan meningkatnya CH4 juga meningkatkan suhu. Ya. Jadi efek peningkatan suhu ini sangat cepat. Kemudian N2O. Ya. Bukan NO2 ya, N2O ya. Di nitrogen oksida ya. Ya, dia banyak itu adanya di mana? Dari marine ya. Atau dari laut ya. N2O ya. Sumber kelimpahannya sangat besar di sana ya. Kemudian ya nanti ini dibaca sendiri ya. Ya, kalau ada kebakaran hutan, N2O ini yang rilis sangat amat besar ya, terutama dari kegiatan pertanian juga sangat besar. Kegiatan pertanian, pemupukan ya segala macamnya itu ya. Jadi dari kegiatan agriculture ya dia meningkat, makin tinggi ya makin besar juga dia. Dan dia hampir tidak punya variasi musiman ya. Dia benar-benar wah naiknya luar biasa itu. Dan ini bukan gas beracun ya, tapi dia bersifat rumah kaca ya. Ini udah dibahas di radiasi optik atmosfer ya. Saya sendiri yang bahas gas rumah kaca itu apa ya. Kalian harusnya sudah tahu loh, udah paham loh. Ya, dia jadi memanaskan. Ya. Surface ini ada datanya di sini ya. Kalau mau mengolah.
Kemudian SF6 ini yang kita sebut sebagai CFC, salah satu bagian dari klorofluorokarbon. Ya. Meskipun di sini namanya SF6 ya. Entah kalau dia ketemu sama HCl di udara, dia akan jadi CFC juga. SF6 ini luar biasa kuatnya ya. Luar biasa kuatnya gas rumah kaca ini. Cuma jumlahnya sangat sedikit. Makanya di sini PPT, part per triliun. Part per triliun. Ya, ini juga ada di marine surface sites. Gas rumah kaca ini. Ya, yang jelas dari human activity ya. Gas CFC ini ya. Dari spray itu ya, yang kayak parfum-parfum itu ya, dia kebanyakan pakai SF6 atau dari freon gitu ya. Banyak sumbernya ya. Oke, kemudian ada beberapa observasi ya. Ada juga yang mengamati lubang ozon itu ya, yang ada di Kutub Selatan ya. Kenapa di Kutub Selatan ya? Karena Kutub Selatan lebih dingin ya. Ozon itu kan kemarin kan sudah diberitahukan ya, dia kalau dia pecah itu ya, jadi O2 dan O ya. Kalau dia dingin ya, maka akan sulit lagi bergabung menjadi ozon ya. Gitu ya. Jadi pecah terus ya. Jadi makin lama makin menipis. Ya. Jadi lubang ozon paling besar itu ada di Kutub Selatan daripada di Kutub Utara ya, karena dia lebih dingin. Kemudian di sini sekarang yang lagi menarik adalah global radiation and aerosol. Jadi ada penelitian mengenai dampak dari aerosol yang ada di atmosfer itu terhadap perubahan radiasi. Ini masih berlangsung dan masih banyak penelitiannya. Kalian kalau berminat mungkin mau ngambil ini ya. Ini ada publikasi-publikasinya ya. Yang jelas di sini datanya free ya. Datanya free. Ya. Mau lihat apa misalnya? Mau lihat greenhouse gases. Yang mana yang mau dilihat? Ini apa? Yang flash. Ya. Flash itu artinya dikumpulin dalam tabung. Ya. Kemudian in situ itu di monitoring. Beda ya, ini di sampling, ini di monitoring. Di sampling itu dikumpulin dulu seminggu. Kalau ini monitor ya, real time. Kalau ini in situ tower. Ini situsnya, ini di US ini. Enggak juga deh, ada yang dari luar juga nih. Indonesia ada nggak ya? Indonesia coba ya. Ada ya? Nah, ngambil aja sini nih. Ada di Kota Tabang ya, karena dia sudah ini ya, dia harus menyediakan data ya. Mau apa misalnya? Misalnya kita mau lihat CO2 di Kota Tabang. Air samples collected in glass flask. Glass flask itu tabung kaca. Ya, udah pernah saya bahas juga. Nanti kita akan ketemu lagi insya Allah di analisis KU ya. Untuk CO2. Nggak ada Pak ya. Ya, bentuk tabungnya kayak gimana ya? Tabung kaca lah ya. Di sana pakai tabung kaca nih. Ini unsurnya ini ya. Ya kalau ini isotop ya. Ini isotop oksigen 18 dalam populasi oksigen 16 ya. Jadi rasio isotopnya ya. Kita coba nih, bisa nggak nih datanya di download? Iya udah download ya. Kok nggak mau ya?
Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa ya? Nggak terjadi apa-apa ya? Nggak mau di-download apa ya? Nggak mau di-download kayaknya nih. Ya, nggak ada ininya. Nggak tahu kenapa nggak mau di-download ya. Mungkin dikunci mungkin sama BMKG kali. Ya. Harusnya sih bisa ya. Ya harusnya bisa ya. Ya kalau kita download ini bisa nggak nih? Oh sama nggak mau ya? Kenapa nggak mau ya? Biasanya sih bisa-bisa aja ya. Mungkin lagi error ya. Itu udah ke download ya? Nggak ada ya? Ya nggak ada ya. Nggak bisa. Iya. Nggak tahu kenapa. Biasanya gampang aja downloadnya ya. Mungkin nggak, mungkin bukannya pakai Firefox kali ya? Cocoknya ya. Nggak punya. Ya gitu ya. Oke, kemudian kita akan lihat data yang lain ini, data-data KU ya. Data KU tadi sih di awal-awal yang di Mauna Loa bisa nih. Mungkin karena browsernya kali ini. Tadi ada pilihan download tadi. Cuman dia nggak jalan lagi habis itu. Nggak tahu kenapa. Di close dulu. Dibuka lagi. Nggak mau tuh ya. Ya kita coba aja lah. Kemudian minsi level global data. Ini adalah sea level height ya, atau ketinggian muka laut ya. Ini banyak sekali datanya ya. Datanya data berupa data apa ya? Itu data satelit ya. Nah, di sini ada tren yang bisa dilihat dari tahun 1993 sampai 2016 ya. Ini dia gambarnya, kalau cakep begini berarti dia pakai Python nih gambarnya. Di sini kita lihat di daerah Indonesia ternyata dari 93 sampai 2016 banyak yang warna merah. Warna merah berarti ada kenaikan muka laut milimeter per year. Ini hampir 13 tahun ya. 13 berapa tahun deh? 13 tahun, 23 tahun ya, 23 tahun. Berarti kalau di sini 5 kali 23, 5 mili kali 23 gitu ya. Jadi ada ketemu 10 sentian. Jadi di sini memang ada kenaikan ya. Yang parah itu ada di Kalimantan bagian selatan sama di daerah Madura sini ya. Tren kenaikannya ya. Tren, kalau tren kan nggak pasti naik dia. Kecenderungan naik. Ya kalau kita lihat, ya Indonesia memang rawan kenaikan suhu muka laut ya kalau dari 93. Ini kalau dari sebelum-sebelumnya udah naik banget. Ada nggak yang menurun? Ada. Ada yang menurun, ada. Di mana di pantainya ya, yang perlu kita lihat ya. Pantai, kalau ini laut hitam ya.
Laut Hitam makin lama makin habis emang lautnya. Makin lama makin habis karena dipakai sama negara-negara sekitarnya, sedotin semua nih. Habis nih makin lama. Jadi yang turun itu kebanyakan di tengah-tengah laut ya, yang di pinggir-pinggir itu kebanyakan sih nggak naik atau sampai naik. Ya, yang paling parah ya memang Indonesia ya. Ini terancam banget nih. Terancam ya. Sedangkan Indonesia itu kan negara kepulauan. Dia banyak di pinggir-pinggir pantai. Sebenarnya di sini ada satu negara lagi nih, ada beberapa negara Polinesia, Palau ya, itu juga bentar lagi hilang itu. Sama di sini juga banyak negara ya. Bentar lagi juga kalau itu naik kenaikannya tinggi ya. Bayangkan ini ada yang hampir bernilai 10 di sini. 10 mm berarti 1 cm ya. Setiap tahun 1 cm, 20 tahun 20 cm. Tinggi 20 cm itu ya. 20 cm itu tinggi ya. Sakolong mobil itu 20 cm itu tinggi banget ya. Kalau naik segitu ya hilang ya. Pantainya hilang. Nah, data ini juga harusnya dianalisis oleh orang klimat, tapi kebanyakan yang pakai orang meteo ya. Ini kayaknya datanya ada nih kayaknya nih. Cuman di mana ya? Data search. Mau pakai satelit apa? Ada semua di sini ya. Beserta resolusinya ya. Misalnya satelitnya apa? Aqua misalnya. Misalnya inilah. Di Indonesia masih ada tuh. Aqua Modis, NetCDF. Resolusinya berapa nih? Resolusinya kayaknya 1 kilo. Nah, 1 kilo. Iya 1 kilo ya. Nah ini bisa di-download ya. Tinggal download aja di HTTP misalnya. Maya siapa tuh Maya tuh ya? Nah ini nanti login aja ke Earth Data ya. Kalian register dulu ya di Earth Data ya. Untuk kepentingan skripsi kalian kalau mau ngambil data, ambil di internet. Bikin dulu, kalau saya udah punya kayaknya. Ada. Ini bisa download datanya, kemudian ada spatial resolution-nya ya. Grid-nya, kemudian ada parameternya ya, ada macam-macam ya. Ini data satelit semua di Earth Data nih. Ada aerosol, kemudian atmospheric pressure ya. Wah, banyak banget ya. Banyak banget. Jadi udah mulai rajin membidik mau nulis apa ya untuk nanti ya datanya. Kan kalau lagi kayak gini kan kalian agak sulit minta data itu agak sulit juga sih. Ya email sih bisa sih, cuman agak lama kan. Nah, jadi kalau datanya ada data yang online ya pakai aja yang online ya. Ya ini apa nih? Global ya. Ini secara global rata-rata global ya dari tahun 1995 sampai tahun 2020 ya. Kenaikannya luar biasa tinggi. Walaupun ada variabilitas naik turun tapi totalnya naik. Wah, ini mengkhawatirkan banget ya. Dan rata-ratanya adalah 3,3 mm per tahun. 3,3 mm per tahun ya. Kalau kalian masih hidup 50 tahun lagi, kali aja 50 ini. 150 mm itu 15 cm. Tinggi banget. 15 cm itu ada berapa yang tenggelam? Jakarta kalau naik 15 cm, belum tanahnya turun ya. Ini baru air lautnya naik ya. Belum dihitung tanahnya turun nih. Tanahnya turun lebih cepat lagi. Hilang. Sebentar lagi hilang Jakarta. Ya itu ya dampak-dampaknya ya. Dampak-dampak dari perubahan iklim yang bisa kalian lihat di data, ini data satelit ya. Kemudian data apa lagi ya? Apa lagi ya? Yang belum dibahas itu
Itu efek rumah kaca ini udahlah di semester lalu udah selesai. Siklus karbon nggak di sini sebenarnya. Kemudian sistem iklim dan umpan balik iklim. Umpan balik iklim ya ini ntar. Kemudian udah sih. Udah oke ya. Analisis kalian berarti kalian harus lebih banyak ke belajar sendiri tentang apa namanya. Soalnya kalau belajar programmingnya nanti ada pelajaran komputasi klimatologi ya sendiri ya. Kemarin bukunya yang disuruh terjemahin ini kan ya? Ini bukan? Apa bukan? Ini bukan? Ada yang bisa bantu nggak? Bukunya yang diterjemahkan yang mana? Judulnya apa judulnya? Izin Pak, untuk buku terjemahannya matkul permodelan iklim Pak. Bukan yang ini ya? Bukan ini kan tugas ini kan? Izin Pak, kalau yang materi buku tersebut diterjemahkan yang bab 1 kemarin Bapak. Iya, yang bab 1 iya. Yang bab 1 ya. Terus sisanya pertemuan. Yang bab 1 itu bukunya yang tadi kan? Yang ini bukan? Siapa? Iya, ya kan? Ya yang ini ya. Ya bab 1 aja. Ya jadi yang tentang perubahan iklim kebanyakan yang ini ya udah dirangkum ya. Kalau ini dari turunan-turunannya ya. Ini kan radiation budget udah, climate change udah. Ya. Jadi unsur-unsurnya apa saja yang bisa dianalisis ya. Nah, ini yang penting nih ada di bab part 2. Bab 5 ya. Tren ya, tren kemarin kita udah lihat trennya ya. Kemudian temperatur ya. Temperatur ditunjukkan dengan grafik udah ya. Kemudian land and surface temperature. Ya, ini SST, data SST. Jadi kalau soal data iklim, kalau kalian mau ambil data iklim, tinggal ketik aja, ketiknya begini ya. SST, global, dataset. Nanti masuk climate guide. Ya. Di sini ada banyak data SST ya, yang bisa dilihat. Ini data di-download. Caranya gimana downloadnya? Di sini kok nggak ada bacaan download ya? Biasanya sih ada ya. Oh, milih dulu ya. Mau milih yang mana? Ini kan ada banyak nih. Nah, mau yang mana? Mau yang ini misalnya ya, 1x1 per bulan. Oke, pilih dulu. Kemudian get data. Nah, get data ini langsung aja download from repository NCAR. Dia ntar mengarahkan ke situ. Nah, dari sini tinggal download aja, lanjutin sendiri sampai bawah. Kalau misalnya nggak ketemu lagi, cari lagi yang lain. Misalnya susah nih, ini aja nih SST data, get external data ya. Ini kalau kita lihat, ya dulu gambar nggak bisa dibuka ya. Kita lihat ya ini SST ya, si surface temperature ya. Ternyata nggak hanya di darat ya. Di laut pun menunjukkan kenaikan. Kenaikannya cukup signifikan nih di 50 tahun terakhir ya. Sangat tinggi, membuat rata-rata baru lagi ya. Ini nanti kalau mau pakai di get external data aja, kemudian langsung ke sini. Nah, tinggal download aja nih. Ini sudah bentuk global TXT ya. Kalau misalnya mau pakai yang memakai yang netcdf ada di sini. Ini median, kemudian ini measurement ya. Kemudian ini anomalinya, klimatologinya ya.
Udah jalan semua belum ya? Belum. Ya, jadi gitu ya. Downloadnya kalian dibintangin aja nih. Websitenya itu semua data-data klimat, cari aja di sini. Climate Guide. Nah, cari di situ ya. Buka aja ya. Kemudian kalian ketik data apa, nanti kalian akan mencari sendiri, mengeksplor sendiri datasetnya yang mana ya. Jadi data itu nggak dikeluarkan dari satu set aja ya. Setnya ada banyak. Datasetnya banyak. Tinggal pilih sendiri. Datasetnya mau yang mana? Mau yang keluaran mana? Mau dibandingkan boleh. Kalau mau bandingkan ya. Gitu ya. Jadi memang menganalisisnya ya. Untuk perubahan iklim, analisis tren. Tren itu gimana di Excel? Bisa di Excel dijajarin, kemudian di map, dipetakan ya. Analisis tren ya. Jadi tren analisis ya yang digunakan ya. Semuanya pakai tren analisis semua. Kemudian anomali ya. Anomali itu berarti dikurangkan dengan rata-ratanya sepanjang data ya, anomali. Kalau kalian baca anomali-anomali gini ya di statistik harusnya sudah dijelasin juga ya. Itu namanya berarti datanya ini dikurangkan dengan rata-ratanya, anomali. Oke ya, soal analisis begitu ya. Unsur-unsurnya ya. Mana tadi ya? Buku ini bagus banget ya. Buku ini bagus banget, jadi juga saya juga senang bacanya gitu. Kalau saya sarankan sih kalian walaupun ditugaskan di part 1 ya, bukan bab 1. Bab 1 apa bab 1? Apa gimana kemarin tugasnya ya? Izin Pak, yang introduction Pak. Yang introduction ya? Iya. Introduction aja, oke ya. Berarti yang bab 1 ya. Walaupun tugasnya cuma bab 1 ya. Tapi kalian membaca bab-bab lainnya ya. Bab-bab lainnya juga ya. Introduction kan dia kan hanya secuil aja dia. Ini bagus banget karena memang apa namanya dasar-dasarnya ada di sini ya. Kita akan lihat ke bab berikutnya aja nih. Contoh-contoh ya, fingerprint ya. Jejak-jejak pada perubahan iklim ya, di halaman 121 ya. Go to gimana ya? Pergi ke halaman gimana ya? Nah ini. 121. Ya ini adalah gas-gasnya ya. Tadi ada nitrous oxide ya. N2O, kemudian ada CFC ya, klorofluorokarbon ya. Kemudian klorofluorokarbon sudah mulai ditekan karena penghentian penggunaan gas-gas ini ya, gas-gas CFC yang berbahaya dihentikan. Metana naik terus, CO2 naik terus. Kemudian ini human fingerprint ini adalah jejak-jejak dari perubahan iklim ya. Jadi ada pendinginan di upper atmosphere ya, atau atmosfer bagian atas. Pendinginan. Kenapa pendinginan ya? Karena nih ya, ada keterangannya nih di sini. Panas itu banyak ditambahkan di lower atmosphere, di atmosfer bagian bawah. Kemudian panas karena tertutup dengan gas rumah kaca, jadi sedikit yang escape dari bawah ke atas, ya. Yang lari dari bawah ke atas sedikit, ke stratosfer sedikit, sehingga lapisan atas mendingin. Lapisan atas lebih dingin sekarang. Jadi jejak perubahan iklimnya adalah logikanya gini,
Kalau perubahan iklim diakibatkan oleh aktivitas matahari yang semakin panas, harusnya yang panas duluan adalah atmosfer bagian atas. Sementara atmosfer bagian atas malah mendingin ya. Ya, jadi seperti tertutup oleh selimut atau dikasih selimut, dikasih cover buminya ya. Jadi yang di bawah makin panas, yang di atas semakin dingin. Kemudian tropopause itu bertambah tinggi. Tropopause itu berarti adalah daerah antara troposfer dengan stratosfer ya. Jadi batasannya itu nambah tinggi. Kenapa nambah tinggi? Karena di bawah itu menghangat, jadi dia mengembang, expand ya, ekspansi ya. Warm air itu ekspansi ya, mengembang. Jadi atmosfernya bertambah tebal, troposfernya bertambah tebal di bagian, terutama di bagian ekuator. Ya, ini bahaya banget. Artinya kalau tadinya awan konvektif cumulonimbus itu bisa rata-rata tingginya 10 kilo, sekarang bisa 15 kilo, bahkan 17 kilo. Artinya kalau hujan, fenomena hujan es itu makin sering justru terjadi di daerah tropis. Atau hujan yang lebat besar sekali makin sering terjadi di daerah tropis. Dan celakanya lagi ketika nanti dia di uapnya kurang, pembentukan hujannya semakin lambat karena atmosfernya semakin tebal. Pembentukan awan hujan konvektifnya itu makin lambat. Karena nunggu penuh dulu baru dia turun gitu kan. Sama kayak kalian punya botol minum kecil. Itu kalau udah penuh kan luber. Kemudian botolnya diganti yang besar. Penuhnya lama dan lubernya itu ya banyak, kalau kita tuang banyak airnya. Kayak gitu ya. Itu jejak-jejak perubahan iklim sudah nampak dari tahun 1979 sampai 1999. Kemudian tadi udah ya, ini less heat escaping to the space ya. Jadi memang panas kalornya itu sedikit yang keluar angkasa. Tertumpuk di permukaan bumi ya, karena efek rumah kaca dari gas rumah kaca tadi. Kemudian night warming faster than days ya. Jadi penghangatan di malam hari itu lebih cepat daripada di siang hari. Kenapa ya? Karena adanya tadi ya long wave radiation itu yang di semester lalu sudah dijelaskan ya, yang banyak di malam hari ya. Sehingga sekarang kalau luar negeri itu ada indeksnya namanya warm night ya, warm night per warm days ya. Jadi malam yang hangat itu membuat metabolisme tubuh cepat, atau bahasa ininya kita kalau tidur keringetan lah. Itu sangat nggak nyaman ya. Sangat nggak nyaman. Kenapa? Karena cepat lelah gitu. Jadi tidur itu, bangun tidur bukannya seger malah capek. Makanya kalau tidur kan enaknya kan agak-agak dingin gitu ya. Ketika nanti warm nights-nya bertambah, ya itu mempengaruhi kesehatan ya. Jadi organ-organ tubuh yang biasanya beristirahat pada suhu tertentu, ya itu tetap aja kayak dia berolahraga, padahal fisiknya tidur gitu. Itu ada ya indeksnya ya, tentang warm nights. Itu juga karena peningkatan gas rumah kaca ya. Kemudian winter warming ya lebih cepat daripada summer. Artinya peningkatan suhu di winter, di musim dingin itu lebih cepat juga daripada di summer. Ini berbahaya juga ya. Kemudian jejak di terumbu karang. Di terumbu karang itu banyak jejak karbon. Dari mana ya? Dari fossil fuel ya. Dari pembakaran biomasa ya. Pembakaran bahan bakar fosil ya, banyak ya. Itu merusak terumbu karang. Ini banyak juga penelitiannya ini ya. Penelitiannya banyak juga. Kemudian upper atmosfer karena mendingin dia itu menciut. Atmosfer bagian atas itu menciut, atmosfer bagian bawah melebar. Ya, ini bahaya juga ya. Kalau sampai dia menciut gitu ya. Nanti kalau ketika ada meteorit jatuh ya, misalnya semakin tipis, ya berarti sampai ke bumi itu masih bongkah-bongkahan besar ya. Karena yang menghadang itu ya di upper atmosfer ini. Di upper atmosfer ini harusnya panas ya. Lebih panas daripada troposfer, ada di bagian mesosfer itu panas banget.
Kemudian ini yang bahaya juga ya, oksigen makin sedikit di atmosfer, makin sedikit. Kenapa? Karena karbon dioksidanya banyak. Oksigennya untuk membakar, kemudian karbon dioksida naik. Ya, ini bahaya banget. Kemudian more fossil fuel carbon in atmosphere ya. Jadi banyak karbon-karbon yang dihasilkan dari bahan bakar fosil di atmosfer. Banyak panas ya, kalor ya, yang kembali ke bumi karena terpantul oleh gas rumah kaca. Ya. Juga bahaya juga ya. Ada apa tuh? Apa ya? Ada iklan di mana ya? Saya nggak tahu nih, iklan di mana sih? Nggak nyetel YouTube nih. Heran banget nih. Iklan di mana ya? Saya nyari-nyari iklan, nggak ada iklan di sini. Izin Pak, mungkin di laptop saya Pak. Oh, kamu bikin bingung saja. Iya, laptopnya error Pak. Sering mati-mati Pak. Saya bingung tadi. Mana sih, kayaknya ada muka YouTube. Kemudian ada ocean warming ya. Nah, ocean warming ini juga ya membuat terumbu karang itu bleaching ya. Bleaching itu apa ya? Memucat ya. Ya memucat. Ya. Jadi rusak terumbu karangnya. Kalau terlalu panas. Kemudian karena terlalu panas juga makin banyak karbon dioksida yang larut. Ya. Berarti airnya makin asam. Air laut itu akan makin asam. Air laut itu kan basah ya. Nah, bisa jadi asam. Jadi komponennya kira-kira begini ya. Ini ada pengaruh natural ya, itu adalah matahari, orbit, dan volkanik sebagainya ya, letusan ya. Kemudian ini adalah pengaruh human activities ya, fossil fuel burning dan segala macam ya. Ya ini kalau misalnya bergabung ya jadinya perubahan iklim ya. Triggernya perubahan iklim ya, pendorong perubahan iklim ya, faktor pendorong perubahan iklim. Ini kalau bergabung. Tambah juga dengan biochemical feedback proses ya. Biochemical ya, itu tadi kegiatan pertanian, ada permafrost yang mencair ya, itu semua biochemical masuk ke sini. Nah, yang perlu dimitigasi apa? Ini nggak bisa dimitigasi, ini udah proses alamnya begitu gitu. Apalagi ini matahari mau ditutupin pakai cover kan nggak mungkin juga. Gunung berapi mau disumbat kan nggak mungkin. Ini yang bisa dimitigasi. Manusianya ya. Manusianya aktivitasnya dikurangin, pembakaran fosil dikurangi ya. Karena nanti imbasnya adalah ke radiative forcing sama ke non-initial radiative effect. Nah, radiative forcing ini yang meningkatkan suhu. Suhu itu mengganggu sirkulasi iklim ya. Jadi nggak jelas kayak gini ya. Kemarin panas banget, sekarang kemarin panas berangin tuh hari apa tuh ya? Hari Senin apa hari Selasa ya? Sekarang hujan sepanjang hari gitu. Ya. Ya, El Nino kayak La Nina kayak namanya aja La Nina, tapi ya dampaknya juga nggak jelas sih. Kadang-kadang ya El Nino ya hujan juga gitu. Maksudnya hujannya deras berhari-hari juga. Tidak jelas iklimnya. Yang paling kelihatan suhunya memanas. Kira-kira itu ya yang bisa disampaikan pada hari ini ya. Jadi kalian sudah cukup banyak belajar tentang perubahan iklim ya. Memang nggak bisa kalau cuma dengerin ceramah aja, nggak bisa ya. Harus baca sendiri ya. Orang Indonesia itu malas baca kok, udah jelas tuh. Ya memang harus membaca ya. Makanya saya nggak pernah bikin PPT. Kalau saya kasih PPT kalian nggak baca kan? Baca dari PPT-nya. Ya, jadi kalian baca bukunya. Saya kasih buku tuh, biar dibaca. Kalau kalian lihat itu pesantren-pesantren itu ya, yang hafal-hafal kitab sama Quran itu nggak ada PPT itu ya. Pakainya belajarnya, pakai buku.
Sama. Kalian dikira kalian kalau belajar di luar negeri itu lebih canggih apa? Enggak ya. Sama. Belajar pakai buku. Ya. Bukunya buku cetak ya. Saya kasih lihat kalian kuliah di MIT ini. MIT lecture. Ya, MIT ya, salah satu kampus terbaik di US ya. Ya, lihat dah. Nah, kalian lihat nih, kuliahnya tuh ya. Pakai apa tuh? Pakai apa nih? Pakai kapur ini kuliahnya. Tuh. Papan tulis zaman SD yang di Indonesia udah punah itu, yang masih ada di pedalaman-pedalaman tuh ya. Tuh, kayak kapur kan. Ini MIT ya. Ini baru ya. Kalau di Birmingham pakai spidol sih, nggak pakai kayak gini. Cuman PPT itu memang jarang sekali ada ya, suruh baca buku ya. Ya. Jadi kalian memang kalau ya nggak kalian aja sih ya. Satu Indonesia Raya ini malas baca buku. Paling buku yang dibaca buku-buku komik ya. Komik Naruto biasanya dulu tuh ya. Sekarang sama novel lah. Tapi kalau buku pelajaran jarang dibaca ya. Jarang dibaca. Makanya kalian jangan sedih kalau kenapa buku ini kenapa bahasa Inggris banyaknya buku-buku pelajaran. Ya karena jarang dibaca, terjemahan ke Indonesia juga dijual nggak laku ya. Mending kalian baca aja bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kalau di sana begitu ya. Sama. Jangan bayangkan berbeda gitu, enggak, sama aja ya. Yang kebanyakan pakai PPT itu ya jarang sekali ya. Nusa Asia mungkin ya. Di luar negeri jarang. Kemudian ya masih pakai semua pakai ini ya. Papan tulis ya. Dan metodenya ceramah ya, masih banyak ceramahnya ya. Ceramahnya masih lengkap. Ya, menampilkan slide itu jarang sekali ya. Ini ada lagi di mana di Oxford ya. Sama di Oxford kayak di Birmingham ya. Papan tulisnya nggak cuma satu dia. Papan tulisnya ada 9 kalau di tempat saya. Digeser-geser kayak gini. Ah, kayak gini nih. Gitu ya. Dosennya juga megang buku tuh di sini tuh. Ini udah ada bukunya sini. Nyalin juga di sini. Ya gini kalau di Oxford sama di tempat saya juga gini ya. Ada 9 papan tulisnya. Ntar tinggal diganti-ganti doang. Oke, jadi silakan kalau ada pertanyaan. Izin, Pak. Ya, gimana? Untuk tugas yang translate tadi, itu individu atau kelompok, Pak? Soalnya kemarin itu pas yang pertama itu kan Bapak bilang itu kelompok, Pak. Jadi kalau kelompok kan itu cuman yang bab 1 itu cuma sekitar 16 lembar. Iya, tambahin lagi lah. Bab 2. Enggak, jangan bab 2. Bab 2 itu udah pernah dijelaskan itu. Tambahin lagi. Bab berapa ya? Tadi itu yang 121 mana nih? Ah, ini nih yang penting-penting aja nih. Bab 5. Kan dikit itu. Banyak halamannya aja. Taruh aja Google Translate tapi jangan ditelan bulat-bulat Google Translate. Bab 5 ya. Bab 5 sama bab cuma 10 lembar itu. Saya kerjaan sendiri juga kelar itu. Itu biar tujuannya biar kalian baca itu, kalian nggak pernah mau baca soalnya. Bab 1, bab 5 sama bab
Bentar, tadi ada tadi. Mana ya? Jangan saya susah. Saya susah ntar bingung. Ntar ya. Izin Pak, Apa? kemarin Bapak ngasih tugasnya kalau menerjemahkan bab 1, terus dilanjutkan review untuk setiap pertemuan Pak. Nanti dari situ dibagi kelompok per pertemuannya. Iya, saya udah lama nggak pernah ngasih kan. Iya kan, dilanjutkan kan? Dilanjutkan. Nanti yang bagi kalian aja lah. Iya Pak, siap. Oh, ini nih. 10. Udah 1, 5, 10. 1, 5, 10. Ih, dikit banget ya. Ternyata ini cuman ininya doang ya. Bentar. Yang nggak diperlukan nggak akan saya suruh. Kayak gini-gini kan nggak, ini kan politiknya ya. Ini ada teori konspirasi juga, kalau kalian mau baca seru juga tuh. Satu kan udah ya, 5. Terus 9, 10. 1, 5, 9, 10. Tinggal nambah 5, 9, 10 aja. Masing-masing itu dikit. Nggak banyak, dia cuman judulnya aja yang banyak, dia dikit-dikit. Buku ini isinya cukup concise, cukup ringkas ya. Mana saya tulis di WA aja. Terjemahkan. Ini tugas. Bab itu. Kan 1 udah. 5, 9, dan 10. Nah, itu doang sih. Kelompok terserah kalian aja ya. Itu tujuannya untuk kalian sendiri tuh. Untuk membaca. Ya kan, jadi satu aja, satu kelas. Nanti kalau udah jadi kalian bagi-bagi ke kalian sendiri ya. Sama ke saya ya. Jadi jangan dikasih saya doang. Buat kalian sendiri juga dibagi-bagi. Ini bab 9 ini akan dijelaskan lagi nanti di pelajaran analisis KU ya. Jadi sebelum kalian belajar ke sana, kalian udah baca ini duluan ya. Terus di bab 10 ini yang sekarang tadi udah dijelasin semua ya. 10 ya. Kemudian ini nggak perlu ya, ini juga nggak perlu deh. Yang 5 perlu banget. Yang bab 5. Ya, ini perlu banget. 5 ini juga dari 97 sampai halaman 132. 40 lembar ya. 40 lembar isinya gambar doang. Nggak sulit. Oke, gimana? Keberatan nggak? Kalau keberatan bilang aja. Kecuali kalian nggak ngerjain dari pertama ya. Itu berat itu kalau dari pertama. Gimana? Bisa nggak? Jawab. Kecuali kalian nggak ngerjain ini dari dulu. Ini kan ada 16 lembar, 16 halaman. Itu ya. Iyalah. Udah itu sama nilai tugas lah, tugas sama UTS lah. Ntar tinggal UAS aja ntar ujiannya.
Ntar ini ya, kasih tahu ya, kelompok siapa bikin siapa ya, saya nggak ada keterangannya, terus bingung kelompok yang mana yang bikin. Atau ini aja, orang aja, si A halaman berapa sampai halaman berapa, si B halaman berapa sampai halaman berapa gitu. Kan ada 27 nih, 27 katakanlah ini ada, ini 16, ya 16 tambah bab 5. Bab 5 ada, ya ambillah 40 tambah 16 ya, anggaplah 55 lah, 55 bab 9 ada 15 ya. 55 tambah 15 60 70 tambah 10 tuh 29 ya cuma 15 doang. 70 tambah 15 85 bagi 26 ya 4 lembar tuh orang. Kecil ya, 3 lembar. Dikit itu ya. Ya kerjain. Apalagi? Mau tanya apa lagi? Mau tanya apa? Saya mau ngerjakan proposal skripsi, boleh? Besok nggak apa-apa. Mau bikin aja biar cepet kelar. Izin Pak. Kamu kalau apa? Bisa aja, emang nggak bisa? Kamu bisa aja. Pas saya mau bikin skripsi, udah. Izin Bikin bertanya aja. Pak. Apa? Kait Apa? mata kuliah tadi Pak yang bahas tentang muka laut di Jakarta itu Pak. Ya, kenapa? Itu kan analisis perubahan iklim itu kan berbicara tentang mitigasi juga Pak. Iya. Enggak, sorry. Enggak. Analisis enggak bicara mitigasi, ada lagi. Bentar. Beda deh. Oh, ada lagi Pak. Beda. Cuma mau nanyain aja Pak, kan ada kebijakan yang reklamasi kemarin itu Pak. Nah, itu sebenarnya kalau dilihat dari kaca perubahan iklim tuh sebenarnya dibutuhkan atau enggak sih Pak buat Jakarta terusnya gitu Pak? Untuk menumpas kenaikan muka laut yang cukup tinggi Pak. Sebenarnya apakah itu langkah yang tepat atau gimana Pak? Aduh, susah itu tuh. Saya kalau ngomong di sini ntar saya hilang nih dijemput pasukan Takrabirawa. Ya, itulah apa ya? Kenaikan suhu muka itu bukan mitigasi ya itu ya. Ya itu bukan mitigasi sih. Mitigasi itu kan dari tadi grafik tadi halaman berapa ya? 121 berapa tadi ya? Kita lihat ya. Ntar ada ininya kok. Mata kuliahnya beda juga ya. Makanya dia lebih banyak ke politikal ya. Nah, bukan politikal sih, sosial sainsnya ya, mitigasi itu. Kalau ini analisis benar-benar kita itu ilmuwan ya. Ilmuwan yang dikasih data menerjemahkan hasilnya apa ya as is sebagaimana hasilnya yang diambil. Tapi kalau mitigasi itu kalau di luar namanya climate change atau politics of climate change ya. Jadi ada politiknya ya. Politik perubahan iklim lah. Sini ada nggak mata kuliahnya? Kayaknya masuk ke mitigasi kayaknya. Yang namanya mitigasi itu berarti dari sumbernya. Sumber yang bisa dimitigasi apa? Nggak mungkin kita bisa mitigasi letusan gunung, gimana caranya? Ya. Nggak mungkin kita bisa memitigasi matahari, nggak mungkin ya. Impossible ya. Maupun chemical proses impossible dimitigasi. Yang dimitigasi adalah human activity-nya. Pembakaran fosilnya harus dikurangi misalnya. Kemudian industrial proses kalau nggak mau dikurangi ya di convert ke green energy ya. Atau green teknologi ya. Kemudian land use. Ya land use itu ya mungkin kalau reklamasi masuk ke land use ya. Land use itu kan penggunaan lahannya. Sementara reklamasi itu kan diubah lahannya, beda ya. Land use itu kan penggunaan lahan. Sementara kalau reklamasi itu diubah lahannya, beda itu, agak-agak beda. Penggunaan lahan gimana land use? Ya, misalnya tadinya itu lahan yang pertanian yang bakar gitu diubah menjadi pertanian yang lebih sustainable ya. Lebih ke green energy apa gimana, apa dikembalikan lagi ke fungsi hutan yang semula gitu. Nah, sementara ini kan laut kemudian dijadikan daratan biar dia nggak turun gitu. Ya nggak turun jelas ya. Namanya laut jadi darat ya nggak turun. Nggak turun di mana? Nggak turun di pulau reklamasinya. Yang turun di tempat saya di Cengkareng itu makin turun ya.
Kalau yang bagian-bagian daerah miskinnya tetap aja turun deh. Tetap aja ngerembes airnya ya. Tetap aja banjir. Yang nggak banjir yang mana? Yang nggak banjir yang orang kayanya nggak banjir. Amsterdam yang di Belanda itu dia itu membangun bendungan. Aduh, bendungan berarti dam in Netherlands. Sementara kan selama ini kan yang diomong-omongin kan dam di Netherlands terus kan. Kalian kalau belum pernah lihat dam di Netherlands jangan membayangkan reklamasi ya. Ya, beda ya. Dia memang benar-benar untuk flood protection ya. Ya, ini ya. Ini North Sea Dam. Ya. Lihat ya, di atasnya ini apa isinya nih? Isinya apa? Isinya dam ini apa? Nah, ini nih damnya. Ya, isinya ya ada apa nggak listriknya ada? Ada nggak isi perumahan sama ruko di situ? Nggak ada kan? Ada, Pak. Ada emang? Ada nggak di sini? Ini loh, gambar ini loh. Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Ini yang di Belanda ya? Di Belanda nih, saya bilang nih. Kalau ini mah bukan. Ini di Belanda nih, North Sea Dam nih. Ya, kan di sini tuh dia bikin tuh ya. Ya mungkin ada satu center cuman buat ini mungkin ya. Itu bilang aja North Sea Dam sini. Ya ini dia isinya ada pembangkit listrik tenaga angin. Memang begini damnya ya. Ya reklamasinya begini dia. Dia memang direklamasi itu kan tanah-tanah baru tuh ditaruh di situ tuh. Mana lagi ya? Kalau ada kota di atas dam ada nggak ya? Bukan yang di Belanda ya pasti ya. Ya ini kan dia kan desain aja ya, desain. Nggak ada ya. Ini di mana nih? Ini di dam di darat ya, bukan di. Ya gambaran damnya begitulah. Ini garis pantainya ini damnya yang ini nih. Ya, damnya yang ini. Karena ada dam ini, jadi ketinggian di sini dan di sini berbeda ya. Ditahan airnya. Ini juga gitu ya. Jadi memang damnya itu dia memang benar-benar dam. Damnya benar-benar dam. Terus aja di sini. Gravenhage. Gravenhage. Gravenhage nggak ada yang dari atas ya? Ya nggak ada ya. Mungkin ini memang pulau dipanjangin gitu ya. Pulau dipanjangin aslinya. Iya dam yang di Belanda begini ya. Jadi berbeda dengan pulau reklamasi di Indonesia ya, di Jakarta ya. Pulau reklamasi PIK. Bedanya apa? Beda nggak? Beda nggak? Nih saya jajarin nih. Bisnis departemennya. Ini pulau reklamasi ya. Ini reklamasi dam. Namanya North Sea Dam ya. Dam Laut Utara ya. Bener-bener dibikin itu di tanggul tuh. Gitu ya. Ini di beberapa ada dipasang pembangkit listrik, ya betul. Sama pintu-pintu air, betul. Ini ada pintu airnya nih. Betul ya. Ini di Belanda nih, asli. Ya, ini di PIK. Ini udah jadi ini. Kalau kalian nggak percaya ke sana aja ya. Tapi nggak boleh masuk sih kayaknya sih ya. Eksklusif ya. Dia eksklusif.
Jadi yang dibikin itu bukan merupakan dam, tapi adalah ya pulau ya. Dia memang pengen bikin pulau sendiri di situ tuh. Apakah ini menghalangi banjir Jakarta? Gimana ya? Enggak sih, secara langsung enggak. Secara langsung enggak ya. Ini Jakarta ya. Ini rumah saya di sini nih. Rumah saya di sini nih. Ya, di Cengkareng sini. Kemudian ini pik 2 yang bukan reklamasi ya, asli dia. Sementara ini adalah posisi yang reklamasi Pulau Ciamade ya. Dia bikin pulau, tadinya nih nggak ada pulau, kemudian dibangun pulau. Apakah dia menghalangi banjir? Dari mana? Dia kan nggak, bentuknya nggak dam ini. Cuman 2 pulau begini doang deh. Berjejer aja di Jakarta. Tuh ya. Tapi apakah dia nggak bisa mengatasi banjir? Bisa. Caranya gimana dia mengatasi banjir? Caranya adalah dengan di sini dipungutin duitnya buat banjir di Jakarta gitu maksudnya ya. Jadi kayaknya mau dibodoh-bodohin ya. Rencananya begitu. Ini pulau dijual atau ini pulau disewakan. Ini dalam ini kan ada sentral bisnis dagang nih, banyak banget tadi. Hunian-hunian eksklusif ya. Terus ada pelabuhan, nanti barang langsung bisa ke sini bisa. Ini duitnya itu buat ngatasin banjir di Jakarta. Yes, kalau itu. Tapi kalau ini mengatasi banjir di Jakarta, iya nggak mungkin lah. Gimana caranya? Mau ngedam Teluk Jakarta itu harus panjang damnya. Ya. Harus kayak Belanda punya. Belanda punya kayak gini nih tuh. Beda. Tuh. Kayak gini enggak ya? Ini kayaknya editan tuh, Photoshop. Nih, damnya Belanda nih. Tuh, Afsluitdijk Dam. Bener-bener dam. Tuh ya, beda ya. Jadi jawabannya apakah bisa menghentikan banjir? Nggak bisa. Tapi nggak bisa secara langsung, tapi bisa secara tidak langsung. Nggak langsung gimana? Ini duitnya berputar di sini, diambil sama pemerintah, nggak tahu pusat, nggak tahu DKI, duitnya buat ngatasin banjir, bisa. Gitu. Gampangnya begitu ya. Dan itu wilayah eksklusif, kalian kalau masuk nggak boleh. Susah. Ya, kalian tahu sendiri lah. Berarti kan ini kan memang tidak ada hubungannya dengan perbaikan lingkungan. Malah memperburuk lingkungan, iya memperburuk. Kalau ini sanitasinya buruk, ya. Limbahnya itu dibuang kemana? Buang ke sini. Pasti sini limbahnya nih. Numpuk di sini. Limbahnya numpuk di sini ya. Biota laut ganggu, iya betul. Makanya Bu Susi waktu itu dia nggak mau banget ada kayak gitu. Nggak mau banget Bu Susi waktu itu. Ya. Karena mengganggu ekosistem laut yang ada di sini. Yes, betul, mengganggu. Dulu zaman saya kecil, ya, ini tuh rawa semua. Sekarang udah jadi pik Pantai Indah Kapuk. Ya, ntar lihat-lihat aja jalan-jalan ke sana ya. Ya, ini gambaran masa depannya kalau berhasil ya. Kalau waktu itu gubernurnya berhasil yang kepingin bikin ini gitu ya. Ini Teluk Jakarta ya. Jadi begini ya. Nah, apakah ini dam? Kalau ini ditaruh instalasi dam, iya. Cuman di sini jadinya jelek airnya ya. Berbeda ya. Sini jadinya berbeda kayak dam yang itu ya. Karena harusnya kan tinggal lurus aja dibikin dam itu. Kalau memang niat buat banjir ya. Emang niatnya nggak buat banjir. Niatnya buat cari duit ya bang. Ya.
Ya kalian kalau kadang-kadang kan di dunia maya kan banyak orang bicara ya. Tapi kan banyak orang yang nggak lihat bentuknya kayak gimana gitu. Jadi bukan orang Jakarta tapi komentarin Jakarta kan banyak. Ya, kalau ngeliat aslinya ya lucu aja ya. Kalau memang mau bentuk dam harusnya kayak gini nih. Nah, inilah. Nah, tuh dam tuh. Bener-bener dam nih. Niat dia bikin dam nih. Niat dia bikin dam nih. Karena dia, ini niatnya buat bisnis doang nih. Harga tanah Jakarta mahal. Nah, sekarang harga tanah itu daripada bikin pulau, mending bikin pulau. Karena semeter itu di Jakarta Pusat itu ada saudara saya itu dapat gusuran itu sekarang jadi apa namanya? Jadi mall yang di belakang jadi SCBD Senayan tuh ya. Itu tahun 2012 semeter itu digusur 60 juta. 1 meter 2012 ya. Nah, itu saudara saya itu punya tanah, punya bangunan 50 meter persegi. Jadi dia dapat gusuran 3 miliar. 3 miliar. Bayangin, 50 meter tuh kecil banget nih. Rumah petakan ya. Dapat gusuran 3 miliar. Ya. Jadi kalau ini semeter ini mendingan dia ngurukin tanah tampung ke sini semeter ya. Ngambil tanah kan murah tuh ya. Ngambil tanah bawa ke situ paling semeter kena 10 juta ya. Udah gitu bisa jadi pribadi lagi, milik pribadi kan. Milik pribadi. Ya. Enak ya. Ini kan rencananya kan. Dia mau bikin kayak gini nih. Nah, ini kan kalau mau bikin biar nggak banjir, majuin aja di sini nih. Bikin dam ini garis lurus kalau niatnya begitu. Ini emang niatnya dagang dia. Niatnya mau ngelebarin Jakarta aja. Gitu sih kira-kira sih. Ya, harusnya dia tempelin aja sekalian ke sini. Iya kan? Tapi kenapa nggak mau ditempelin? Ya, itu ada lagi tuh. Alasannya tuh. Kalau dia bisa begini kan, ini nggak bisa masuk ini. Apa? Mau masuk Satpol PP, polisi, nggak mungkin nih. Ini kalau saya bikin di sini bikin kasino kan enak di sini ya, nggak ada yang ganggu ya. Apa? Mau polisi mau masuk? Nggak mungkin ya, mikir-mikir dulu deh masuk lewat mana nih, begini. Kalau ini saya tempelin, misalnya saya di sini nih, di sini kan ada Ancol nih. Nah, di sini ada Alexis. Nah, Alexis digerebek nih sama warga nih, sama FPI digerebek Alexis. Di sini bikin Alexis, siapa yang mau gerebek nyebrang begini? Ya enggak? Ya itu ya. Itu aslinya begitu ya. Saya kasih tahu karena saya orang Jakarta sih. Di tempat saya itu bandar narkoba terbesar. Sampai sekarang masih ada pabriknya juga, saya yakin tuh. Beberapa kali tempat saya itu ketangkep karena pabrik ekstasi besar. Karena dia dekat bandara, dekat pelabuhan, enak. Gampang jadinya. Nyatanya begitu ya. Sekarang nggak tahu nih saya perkembangannya berapa pulau yang jadi ya. Jadi apakah ini dam? Bukan. Dam itu adalah ketika dia memang benar-benar memfungsikan sebagai sebuah dam. Ya. Pulau-pulau terpisah ini nggak bisa. Mungkin tadinya itu duitnya itu mau mengembangkan dam, duit yang disewakan di sini. Ya. Tapi jadinya malah merusak lingkungan. Ya. Kalau yang di Belanda ini dia nggak merusak lingkungan. Ya. Bahkan dia membangkitkan green energy dia. Nah, dia bisa pasang pembangkit listrik dari perbedaan arus laut. Ini harus masuk, keluar gitu. Pasang surut lah. Dan juga diinstal pembangkit listrik tenaga angin ya. Karena di sana sinar mataharinya dikit ya. Kalau di Indonesia dipasang solar panel di sini pinggir-pinggir sini, kemudian pasang pembangkit listrik tenaga angin. Itu kalau memang dia niat membangun dam. Kira-kira itu aja ya pembahasannya ya. Memang kalau di luar negeri masuknya ke climate change politik atau politik of climate change, politik perubahan iklim. Kalau kita sementara ini
membahas tentang sisi saintisnya dulu. Itu aja, ntar kita sambung lagi siang hari. Jangan lupa tugasnya tuh, bab 15910. Mohon izin, Apa? izin mengonfirmasi tugasnya lagi. Iya. Jadi nanti tugas untuk matkul ini menerjemahkan 4 bab yang tadi sudah disebutkan, sama yang resum untuk setiap pertemuan itu tetap dikerjakan, Pak? Resum setiap pertemuan ya, pertemuan itu kan dipelajari aja. Resumenya kalian pelajari aja. Yang saya minta cuma ini aja. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kalau dipelajari berarti nanti ujiannya dari apa yang kita lakukan di setiap pertemuan sama dari yang kalian terjemahkan itu ya. Jadi jangan cuma diterjemahin dikasih ke saya, tapi kalian edarkan juga ya. Ujiannya dari situ kok. Pasti itu ujiannya dari situ tuh. Cuman kamu pasti nggak baca mungkin ya. Itu aja. Untuk deadline-nya, Pak, sebelum UAS Biasa. juga atau Sebelum UAS. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pokoknya semua tugas itu sebelum UAS. Nah. Sebelum UASnya itu ini mau UAS. Nah, malamnya itu. Nah, itu ya. Gitu ya, maksudnya Baik, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya udah, itu aja. Terus yang lagi ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.